Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Dan Ibu Desi untuk maju ke depan. Kita mau mendoakan bersama dengan jemaat terkasih di tempat ini. Tuhan adalah gembalaku. Mari saya undang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, khususnya untuk Pak Iwan dan Ibu Desi. Ya, sudah berapa tahun Bu menikah? 31 tahun saudara. Saudara mungkin belum ada yang 31 tahun ya. Ada yang lebih? Sama dengan yang di sini ya. Bu Lucy. Pernikahan adalah rancangan Tuhan sejak semula. Oleh karena itu, yang belum menikah jangan menikah sembarangan. Yang sudah menikah salah pilih jodoh, bertobat dua-duanya. Ya, hari ini kita bergembira, kita akan mendoakan Pak Iwan dan Ibu Desi dengan perkawinannya yang ke-31 tahun. Tepatnya tanggal berapa Pak? 28 Februari. Tapi karena hari Minggu ya kita rayakan hari ini ya. Kita dukung dengan mengangkat tangan ke depannya. Yesus, Yesus, dengan doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi saudara yang tulus. Yesus, Yesus, dengan doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan kehadiran Pak Iwan dengan Ibu Desi di gerejamu ini Tuhan. Biarlah siang ini kami boleh bersukacita merayakan wedding anniversary antara Pak Iwan dengan Ibu Desi, sehingga mereka boleh menjadi pasangan abadi sampai selama-lamanya. Biarlah berkat Tuhan turun atas Pak Iwan dan Ibu Desi dengan seluruh keluarganya. Sehat, umur panjang, takut akan Tuhan, semakin berhikmat, semakin berkenan bagi Tuhan. Segala yang dikerjakan berhasil. Semuanya menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mohon pakai juga kehidupan keluarga ini untuk ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Juga menjadi berkat baik dalam usahanya maupun dalam kehidupannya pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dalam keluarga kami, keluarga Allah di bumi, keluarga besar GSKI Rehoboth Pantai Indah Kapuk. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Semua amin. Amin. Selamat. Pelan-pelan Pak. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini sangat penting, saudara. Common enemy. Musuh bersama manusia itu siapa sebenarnya? Sebab kalau orang salah mendeteksi musuhnya, ia malah menyerang teman sendiri. Ia malah menyerang dirinya sendiri, secara langsung atau tidak langsung. Seorang strategi perang, yang ahli strategi dalam perang, ia membuat suatu statement. Kalau seseorang gagal mengidentifikasi musuhnya itu siapa, maka ia sudah kalah dalam peperangan itu. Musuhnya aja nggak tahu. Makanya kalau ada masalah, problem identification itu nomor 1. Ketika seseorang tahu masalahnya apa, 50% dia sudah menang. Ibarat orang sakit ke dokter gitu ya. Dok, aku sakit dok. Dokternya periksa sana sini, terus lama-lama bingung dokter. Wah, ini kenapa ya? Alamat buruk. Udah, kita nggak berharap sembuh. Oh, nggak tahu. Tapi kalau tahu, ini sakit itu, ini obatnya. Wah, ya, oke deh. Itu. Sama dengan musuh kita ini. Kalau kita salah mendeteksi musuh, udah kalah kita. Makanya kita kenal suatu analisa yang disebut SWOT analysis. Di dalam marketing, di dalam peperangan, di dalam strategi apapun ada yang namanya SWOT analysis. Strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Kita harus analisa kekuatan kita apa, kekuatan musuh kita apa. Kelemahan kita apa, musuh kita kelemahannya apa. Kesempatan apa yang kita miliki. Kesempatan apa yang musuh miliki. Ancaman apa yang kita hadapi. Dan ancaman apa bagi musuh kita. Dipetakan baik-baik. Begitu petanya jelas, kita pasti menang. Itu sebabnya orang Kristen sudah puluhan tahun tidak berubah hidupnya. Di mulut saja, lebih dari pemenang, saudara. Menang apanya? Hidup begitu kok menang. Nggak ngerti apa-apa, tidak menyenangkan Tuhan. Kok menang? Menang apanya? Menang dari hal apa? Nah, ini kesalahan juga di pihak gereja dalam hal ini. Tidak mendewasakan jemaatnya. Tidak membuat cerdas jemaatnya. Makanya kok di sini saya sering bicara kan, kita harus cerdas. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran. Ada amin? Saudara, hidup ini sebenarnya peperangan rohani. Hidup ini bukan untuk santai-santai. Peperangan harus menang. Gak ada orang yang tidak wajib. Perang itu gak ada, sebenarnya perang. Menang atau kalah. Hidup kekal atau binasa. Itu gak main-main loh sebenarnya. Ya. Tubuh kita ini memiliki kekebalan tubuh, sistem pertahanan. Kalau ada bakteri masuk, dia lawan tuh, dibunuh bakterinya. Kalau ada virus masuk, dilawan, dibunuh virusnya. Kalau ada sel kita yang menjadi kanker, dibunuh apa? Tubuh kita. Jangan jadi kanker. Ada mekanisme bunuh diri juga di dalam sel itu. Untuk melindungi diri. Tetapi kalau ada yang error dalam diri kita, dia mendeteksi diri sendiri sebagai musuh. Padahal musuhnya harusnya virus, bakteri, dan sebagainya. Saya kasih contoh sederhana. Seseorang yang sakit tenggorokan sering-sering, harus periksa ke lab. Di kultur sininya. Apakah ada bakteri Streptococcus namanya. Itu spesies tertentu. Streptococcus jenisnya banyak. Tapi yang spesies satu ini bahaya. Kelihatannya cuma sakit tenggorokan. Tapi virus itu menyerang bakteri. Sistem kekebalan tubuh kita itu menyerang bakteri itu. Masalahnya bakteri itu seperti punya KTP. KTP-nya mirip klep jantung. Jadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang bakteri itu atau virus itu,
dan klep jantung sendiri diserang. Sehingga berapa tahun kemudian, rematik jantung namanya. Klepnya rusak. Tapi zaman sekarang bisa diganti sih klepnya. Diganti klep dari babi. Itu beneran loh. Ilmu pengetahuan klep babi bisa dipakai rupanya. Jadi kalau haram bagaimana tuh? Ya, salah mendeteksi bunuh diri, autoimun namanya. Hari ini banyak yang kena autoimun. Salah sasaran. Mestinya musuh kita itu mertua dimusuhin, orang tua dimusuhin, anak dimusuhin, menantu dimusuhin, semua orang dimusuhin. Musuhnya pada si setan itu. Lah kok musuhnya yang lain? Salah sasaran namanya. Meleset, saudara. Ya, banyak orang berpikir bahwa musuhnya adalah sesamanya. Salah. Salah. Coba kita baca Alkitab. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati saudara. Ada orang yang baca Alkitab itu caranya salah. Dia baca Alkitab di depan mata, kalimatnya begini bisa salah dia. Kenapa? Karena pakai pikirannya sendiri. Perhatikan ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya apa? Iblis bahaya apa enggak? Kalau enggak bahaya, jangan bunyinya enggak sadarlah dan berjaga-jagalah. Santai saja, saudara. Mestinya firman Tuhan begitu kan? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya bahaya. Konteksnya perhatikan itu. Lawanmu artinya musuhnya iblis, bukan yang lain. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ada orang yang khotbah dirubah itu. Seperti singa. Seperti singa itu artinya kucing meong-meong. Itu beda jauh loh. Ini sedang diperingatkan nih. Masa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu tuh kucing mengeong-ngeong. Banyak orang ngawur di dunia ini. Sorry saya pakai kata ngawur. Habis pakai kata halus nggak bisa. Banyak orang ngawur hermeneutiknya. Konteksnya sudah jelas ini. Mencari orang yang dapat ditelannya. Dipikir manusia kapsul kali-kali ini. Ditelan. Tapi yang dapat ditelannya. Kalau yang nggak dapat ya nggak bisa dong. Nah, hati-hati saudara. Ya. Efesus 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya musuh kita bukan manusia. Darah dan daging itu maksudnya manusia. Ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Itu musuhnya. Ya, jadi mulai sekarang kalau kita lihat teman kita sepelayanan atau siapapun yang nyebelin gitu ya, ngeselin gitu, bukan musuh kita, ingat. Itu bukan musuh kita. Itu adalah orang yang tertipu oleh musuh kita. Itu maksudnya. Itu ibarat orang masih sakit, belum sembuh. Tidak mengerti. Jadi kita jangan kesel sama orang seperti, aduh kasihan dia. Masih jadi muridnya setan. Itu aja. Sehingga kita nggak perlu kesel atau apa. Nggak perlu, saudara. Kita tahu siapa musuh sebenarnya di balik semua ini. Ya, makanya anak muda bahaya. Yang muda itu lebih berbahaya. Nafsunya menggelora. Waduh, bahaya itu. Itu kalau dia berjalan di jalan yang licin pasti jatuh. Pasti. Makanya anak muda kalau pacaran itu hati-hati. Jangan suka di jalan yang gelap. Di pojokan gelap-gelap. Nenek bilang itu. Rupanya tahu semua ya. Rupanya pernah muda semua. Kenapa bahaya ya? Dalam bayangan saya bahaya itu berdiri di pinggir jalan. Nah itu bahaya. Aduh, kalau pacaran itu di tempat yang terang, saudara. Ya, di gereja. Di gereja sini kalau berani.
Satu lagi, kalau punya pacar dibawa ke gereja, kita teropong baik-baik dia. Kita mikroskop, ada virusnya nggak? Aduh. Orang yang tidak tahu musuh yang sebenarnya, itu mengakibatkan hidupnya rentan. Kan nggak tahu musuh yang mana nih. Ibarat orang ditutup matanya, bingung dia musuhnya yang mana. Dia nembak sembarangan, teman sendiri kena. Bahaya. Rentan tertipu oleh pihak musuh. Ya. Hidupnya jadi tidak efisien dan tidak efektif. Nggak mencapai tujuan. Musuh itu begini loh, saudara. Kita punya musuh A nih, pertandingan aja deh. Terus ada yang menggembuskan cerita, itu udah nggak bisa apa-apa sekarang. Udah nggak bisa bertanding, stroke dia. Wah, enteng-enteng kita. Padahal dia latihan keras. Mengerti nggak maksudnya? Kita dibohongin sama musuh, itu pasti hembusan dari musuh itu. Supaya kita nggak berjaga-jaga. Akhirnya ditelan seperti kapsul. Kan gitu. Nah, hati-hati. Iblis itu sudah kalah, saudara. Kucing meong-meong. Itu pasti suara setan itu. Melalui mulut orang itu. Sebab melawan Alkitab. Alkitab bilang iblis itu bahaya loh, saudara. Iya. Bayangin kalau ada orang yang ngomong, pacaran tempat gelap tuh nggak apa-apa loh. Enak. Wah, itu pasti dari setan itu. Karena tidak sesuai kebenaran. Tidak sesuai fakta. Rentan. Makanya kita harus mendeteksi bagaimana sebenarnya musuh kita itu. Supaya kita tidak ditipunya. Orang tidak mengerti akibatnya apa. Akibatnya yang ia lakukan tidak efisien, meleset kemana-mana. Mau memerangi musuh, keliling pakai mobil. Setiap lampu merah dikecerotin minyak. Di depan rumah pintu ditaburin garam. Coba apa itu? Apa coba? Ada yang ketawa. Apa? Saudara jawab gini, apa gak tahu. Aneh gak itu? Kristen garam lagi. Ngawur di gereja. Biarin aja orang dengar sakit hati. Memang kok ngawur. Bukan mendidik jemaat jadi pinter. Jadi dukun. Garam katanya ditaburin. Nanti saya kalau lewat situ saya kasih merica sekalian. Kasih micin sekalian. Nah, akhirnya kasih minyak, kasih ayam. Jadi ayam goreng. Setan kok lawan garam. Manusia itu kalau bodoh ya. Begitu itu. Udah nggak pakai Alkitab, nggak pakai logika. Pakai apa jadi? Oh, nggak pakai dengkul itu. Itu kasihan jemaat loh. Dibodoh-bodohin begitu itu. Jadi bodoh. Nanti jemaatnya pulang ke pasar. Belanja garam banyak-banyak. Makin banyak garam yang ditabur, makin takut setannya. Mistis. Perdukunan dibawa ke gereja lagi. Akibatnya apa? Jemaatnya nggak ngerti apa-apa. Jangka panjang nanti gitu-gitu terus. Mistis. Jadi orang aneh, jadi alien di bumi. Padahal kita harus makin hari makin cerdas, makin jadi berkat. Setan aja takut mungkin. Setan senang banget tuh. Kenapa? Garam nggak pengaruh. Garam. Nanti ritual. Kalau berdoa mesti ke Yerusalem. Di Yerusalem lebih didengar doanya. Itu ritual itu. Makanya saudara mesti ikut kalau kita ke Yerusalem. Ada maunya itu pasti. Jangan aneh-aneh deh. Di sini nggak ada aneh-aneh. Ya. Meleset saudara, tidak kena sasaran. Tidak efisien hidupnya, buang-buang waktu. Tidak efektif juga. Nggak ada hasil. Belasan tahun nggak ada hasil. Nggak mengakibatkan orang makin dekat Tuhan. Nggak makin mengakibatkan Tuhan makin dewasa. Makin mengerti kebenaran. Enggak. Merasa dekat Tuhan, iya. Dengan garamnya tadi itu. Dengan minyak yang didoakan tadi itu. Ya. Karakter jadi aneh, mistis. Tidak jadi berkat dan tidak berubah karakternya. Dan gampang dibohongin sama iblis. 2 Korintus 11 ayat 3. Rasul Paulus mengingatkan loh. Aku takut kalau engkau ditipu oleh si iblis itu. Sama seperti Hawa diperdaya oleh kelicikan si iblis itu. Jangan, saudara, jangan mau. Mulai sekarang
Belajar yang benar. Lihat Alkitab. Jangan semua diaminkan. Ya. Kalau lihat YouTube nggak benar, blokir. Itu, jangan buang waktu. Ya. Peperangan rohani yang sebenarnya itu fokusnya keselamatan jiwa kita, kedewasaan karakter kita, keberkenanan kita kepada Tuhan. Gak ada urusan sama berkat duit dan sebagainya. Itu boleh-boleh, tapi bukan yang utama. Itu loh. Di balik itu yang utama, yang penting malah gak dibahas. Iblis itu mainnya di semua segmen, saudara. Dia bikin produk banyak. Saudara mau yang mana? Manusia ditawarin macam-macam nih. Ya. Iblis bermain di tataran doktrin. Ada yang benar, ada yang salah. Yang salah banyak sekali. Di tataran doktrin itu iblis. Kalau cuma melotot-melotot kerasukan itu mah iblis tingkat rendah. Tapi kalau yang tingkat tinggi masuk ke pikiran jadi doktrin. Seolah-olah itu benar. Padahal nggak sesuai Alkitab. Hati-hati, saudara. Di tataran praktikal juga sama. Si iblis main. Kan ada hitam, ada putih. Tapi ada abu-abu, Pak. Oh iya, di dunia ini ada warna-warni. Tapi kita harus bisa memilah. Ini masuk hitam sebenarnya. Ini masuk putih sebenarnya. Harus bisa. Si iblis mainnya di situ terus. Si iblis mengubah sejarah, saudara. Historis dirubah sama dia. Dulunya begini, dirubah jadi hoax. Jadi hoax. Manusia jatuh pertama kali karena apa? Karena hoax. Di taman di Eden, si Hawa dihembus hoax oleh iblis. Sesungguhnya kalau kau makan buah itu, kamu nggak mati. Tapi menjadi seperti Allah. Itu hoax. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Dirubah sama iblis. Hati-hati, zaman sekarang itu cuma bisa dibedakan kebenaran atau hoax. Ya, si iblis itu licik, saudara. Licik sekali. Dia muter kemana-mana untuk menipu manusia. Soal etika, integritas sama kompromi, kadang-kadang iblis berbisik ini, gak apa-apa lah bro, sekali-sekali aja. Sekali gak apa-apa, gak ada yang tahu ini. Itu iblis pasti. Kenapa? Karena kalau ada hitungan satu, pasti ada hitungan. Kalau ada dua, ada. Selanjutnya, terserah Anda. Kan gitu, lama-lama gak bilang sekali-sekali, lama-lama. Lama-lama dia bilang sehari sekali, Pak. Iya. Jangan mau ditipu sama si iblis, ya. Bahkan ya iblis licik sekali tuh. Datang aja kepada Tuhan, nggak apa-apa. Ya. Kasih persembahan Tuhan, kayaknya benar gitu ya. Tapi kau minta balik nanti. Setelah kau kasih, kau minta balik. Iblis itu pasti. Ada nggak orang mempersembahkan sesuatu diminta balik? Nggak ada kan? Ini ajarannya ada. Bahkan minta baliknya nggak tanggung-tanggung, 100 kali lipat Tuhan balikin. Ajaran macam apa itu? Itu apa? Di Alkitab nggak ada itu. Karanganmu sendiri itu semuanya itu. Udah gitu nggak belajar-belajar lagi. Jangan pernah alasan nggak pernah dengar ya. Hari ini saya udah kencang ngomongnya berkali-kali. Oke, kita lakukan SWOT analisis bersama-sama. Kita bicara soal strength, kekuatan. Kekuatan kita pada apanya? Apakah kita manusia hebat? Tidak. Kekuatannya di mana kita? Satu, dicatat baik-baik. Yang pertama, Yesus mati di kayu salib untuk kita. Seluruh dosa kita di masa lalu gak diperhitungkan lagi. Tapi jangan buat dosa lagi. Pengampunan dosa. Sehingga kalau iblis suka mendakwa, dulu kamu begitu kan? Gak penting. Ituin aja. Iblis itu suka begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, roh yang maha tinggi ada pada kita. Roh Tuhan ada padaku. Tuhan Yesus pernah berkata begitu tuh. Waktu di sinagog di abad pertama, dia buka gulungan kitab Yesaya. Dia baca kitab Yesaya lalu Tuhan Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku. Roh Bapa ada padaku. Sama. Kita sekarang juga sama. Roh Allah ada padaku. Roh Kudus.
Itu strength kita loh, ada roh yang maha tinggi. Bisa nggak santet masuk? Nggak mungkin. Bisa nggak pelet masuk? Nggak mungkin. Kalau orang bisa dipelet itu artinya bukan dipelet, memang dia mau. Banyak orang nggak dipelet aja lengket sendiri. Jangan alasan ya, kalau dosa, setan sih gara-garanya. Setan lagi. Setan sampai gini, nyalain gua lagi. Oh, lu lebih setan dari gua. Aduh. Roh Kudus ada dalam diriku, dalam diri kita semua, saudara. Ada amin? Jangan takut. Jangan takut setan, kuburan, dan sebagainya. Senyum-senyum, kayaknya nggak yakin gitu. Beneran, saudara. Roh Allah ada pada diri kita. Yang ketiga, strength kita itu karena kita diberi firman kebenaran. Mestinya bagian kita belajar sungguh-sungguh. Jangan suka plesetan-plesetan. Makanya saya sering bicara itu, jangan lihat buku. Jangan dengarkan teolog A, teolog B. Baca sendiri Alkitab. Jadilah pintar. Susah, Pak. Ikut online Bible study. Pasti mengerti nanti. Oh gitu ya cara bacanya ya. Iya. Kita mah apa adanya. Saudara ikut juga nggak dimintain persepuluhan. Nggak dimintain apa-apa. Nggak mau belajar. Salahmu sendiri kalau gitu. Habis sudah disediain semuanya anugerah. Kok nggak mau belajar. Ya kan? Yang ketiga firman ya. Firman itu meskipun dikasih. Kalau cuma dipandangi tok. Percuma. Saya sudah baca Pak 100 kali. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ngerti? Enggak Pak. Ya percuma saudara. Saudara jangan mau diajarin. Baca aja, ngerti gak ngerti, baca aja. Ulang lagi. Buang waktu. Baca dan mengerti. Amin. Gak usah ngebut bacanya. Pelan-pelan aja tapi mengerti. Begitu harusnya. Dan yang keempat, Tuhan menyertai kita saudara. Kemanapun kita pergi. Dalam segala hal. Dalam suka maupun duka. Dalam sehat maupun sakit. Apalagi itu strength kekuatan kita itu. Kekuatan iblis apa? Dia punya pengalaman menjatuhkan manusia pertama. Dia punya pengalaman bagaimana manusia itu bisa jatuh. Itu kekuatan dia tuh. Makanya dia licik. Dia tahu kalau masih muda itu gampang itu jatuhnya. Iya gampang. Makanya anak muda banyak yang jatuh dalam dosa seks kan. Iblis tahu persis. Gampang. Jangankan anak muda. Udah tua aja sama. Makin tua makin. Yang ngomong situ loh ya, bukan saya loh. Entar semuanya dibilang saya yang ngomong lagi. Si iblis tahu loh natur dosanya manusia itu. Jadi iblis tahu nih yang ini gampang nih dijatuhkannya. Ini soal mamon aja ini. Yang ini soal itu cewek aja yang ini. Ada orang yang nggak bisa berubah, saudara. Sampai istrinya ngusir dia akhirnya. Kamu pergi kamu kalau kamu mau bertobat. Kamu ngadep sama pendeta itu. Suruh ngadep saya. Dia tahu saya suka marah-marahin kan. Ngadep akhirnya. Saya bilang sama suaminya. Bapak ini ya, kenapa ngadep saya? Disuruh istri saya Pak. Kenapa disuruh? Soalnya saya selingkuh. Berapa kali? 20 kali Pak. 20 kali kau nggak bertobat. Mau bertobat nggak sekarang? Mau Pak, ya udah pulang. Nggak mau pulang juga. Lah buat apa? Orang nggak mau berubah ya sudah, terserah situ. Dimana-manain juga percuma. Udah 20 kali. Kejuaraan dunia itu. Habis selingkuh 20 bangga lagi. Aduh. Ya. Iblis itu kekuatannya dia licik. Dia cerdas. Kalau ada yang ngajarin setan itu goblok saudara. Oh itu setan yang ngomong. Supaya kita nggak berjaga-jaga. Itu tekniknya dia tuh. Si iblis itu kekuatannya dia bisa bikin mujizat juga loh. Bisa nggak? Bisa. Tapi terbatas. Dia pandai. Dia teolog. Dia mengerti teologi. Dia mengerti Alkitab. Ketika menyerang Tuhan Yesus, pakai apa?
pakai ayat. Jadi kalau orang suka pakai ayat-ayat, tapi salah yang disampaikan, nah itu niru siapa tuh? Niru siapa? Situ yang ngomong. Iya dong, jangan saya terus yang ngomong. Nanti kalau ada yang ngamuk, kata dia. Pandai menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat terang, tanda kutip. Maksudnya apa? Kelihatannya rohani. Kelihatannya dari Tuhan. Kelihatannya dari Alkitab. Padahal tidak. Itu iblis itu begitu kekuatannya. Jadi masing-masing kita punya kekuatan. Kita pasti menang, harusnya. Ya. Kelemahannya apa? Kelemahan manusia itu pada natur dosanya. Natur dosa itu malas belajar, sembrono, nafsunya menggelora, ingin ini, ingin itu. Betah hidup dalam dosa, sombong, suka iri hati sama sesamanya, suka merasa paling benar sendiri. Kelemahan manusia itu pada natur dosanya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang matanya dari dulu sering ada keranjangnya, mata keranjang maksudnya, cepetan bertobat. Sebab kebiasaan buruk sulit dibuang. Tapi tidak ada yang mustahil. Amin. Semuanya mungkin, kenapa tidak? Kalau kita ingat ayat firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin Tuhan. Itu. Dan aku kan manusia biasa, Pak. Nah, iblis dengar langsung. Oke deh. Tunggu tanggal matimu. Itu. Manusia suka mencelakakan dirinya sendiri. Kelemahan iblis apa? Kekuasaannya terbatas. Mujizatnya gitu-gitu aja. Nggak hebat. Tidak bisa melawan kebenaran. Itu iblis. Gimana caranya lawan kebenaran? Nggak bisa. Dia cuma bisa memproduksi hoax, berita bohong, doktrin palsu. Bisa dia. Tapi lawan kebenaran nggak bisa. Iblis tidak bisa memaksa seseorang jadi jahat. Nggak bisa. Iblis nggak bisa menggerakkan tangan kita terus bunuh orang gitu. Nggak bisa. Sebab tangan kita ada di kontrolnya di kita. Mau dipakai untuk kejahatan atau mau dipakai untuk Tuhan. Musuh kita bersama itu kegelapan. Iblis, kejahatan. Itu musuhnya. Jadi kalau kita lihat orang lain ya, kok dia begitu ya? Ya udahlah, tapi dia bukan musuh. Dia dibohongin sama musuh kita. Atau dia belajar sama musuh kita itu. Makanya sifatnya mirip-mirip dengan musuh. Begitu loh harusnya. Ya, strength, weaknesses. Yang satu lagi opportunities. Opportunities. Kita itu harus sadar dalam seluruh hidup kita. Kita diciptakan untuk apa? Untuk diri sendiri? Bukan untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaannya, saudara. Makanya pikiran hati kita mesti dipenuhi dengan kebenaran. Kalau orang sadar, saudara, sebenarnya perang itu bisa dikatakan berat, bisa dikatakan ringan. Seseorang yang masih bergumul banyak beban dan di dalam dosa hidupnya, itu berat sekali mau jadi kudus. Tapi seseorang yang sudah biasa, dia nggak bicara soal dosa kemelesetan lagi. Dia bicara supaya bagaimana aku berprestasi di hadapan Tuhan. Bagaimana hidupku berkenan bagi Tuhan. Bagaimana hidupku tak bercacat, tak bercelah. Itu orientasinya. Jadi kalau orang masih ribut, aku nggak bisa Pak, nggak buat dosa, dia terjerembab ke dalam itu sendiri. Sementara ada orang yang bagaimana ya supaya hidupku jadi berkat. Nah, beda. Kelasnya beda, saudara. Tapi pilihan di tangan kita. Makanya opportunities, kesempatan itu, kesempatan kita apa? Apa kesempatan yang kita miliki hari ini? Selagi kita masih bisa menghirup udara, masih membuka mata, masih hidup, kesempatan yang kita miliki satu, bertobat.
Jangan bilang pertobatan juga Tuhan yang menggerakkan, ajaran salah itu. Ngawur itu. Pertobatan itu kita. Perintah Tuhan itu jelas loh. Bertobatlah. Siapa yang disuruh bertobat? Kita. Kesempatannya untuk bertobat selalu ada. Dosamu seperti apapun selalu ada untuk bertobat. Meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan kurang apa coba? Mari berperkara padaku. Wow, Tuhan bisa ampuni, saudara. Kesempatannya itu apa sekarang ini? Belajar firman. Musuh kita itu teolog, iblis itu. Belajarlah firman. Aku bukan pendeta, Pak. Enggak peduli mau pendeta mau enggak. Belajar firman. Supaya kita tidak ditipu oleh si iblis. Setelah itu hiduplah sesuai firman itu. Tanggalkan beban dan dosa. Jangan hidup ingin ini, ingin itunya banyak sekali. Masih hidup dalam dosa. Hari gini, lo masih hidup dalam dosa. Kemana aja lo selama ini? Udah dikotbahin kenceng-kenceng masih hidup dalam dosa. Kemana saja? Kurang jauh mainnya. Jauhan dikit, biar ngerti. Ya, jangan dari dulu gitu-gitu terus. Tanggalkan beban dan dosa supaya kita bisa berlari-lari menuju tujuan efisien dan efektif. Sampai. Dan Tuhan berkenan, kan gitu harusnya. Kesempatan kita itu mendekat kepada Tuhan. Jangan ditunda. Kesempatan kita yang kita miliki ini selamatkan banyak jiwa. Jangan kita mengerti sendirian. Ajak teman-teman, saudara. Semuanya diajak mendengarkan. Bagikan link kebenaran. Kemanapun saudara pergi. Jangan kalau MLM aja rajin. Si A, si B. Kalau firman nggak rajin. Rajin bagikan. Ini MLM surgawi ini. Ya. MLM paling dapat bonus jalan-jalan ke luar negeri. MLM surgawi ke surga. Saudara, saudara mau ke surga, amin? Aminnya nggak yakin? Amin? Gitu dong. Si iblis itu kesempatannya cuma satu, nggak ada lain sebagainya. Dia mau menipu manusia. Itu saja. Supaya manusia tidak mengerti kebenaran. Sehingga manusia bisa diikatnya. Ikut dia. Itu kesempatan yang iblis punya. Nggak punya yang lain dia. Kita punya banyak. Ancamannya apa? Ancaman apa yang dimiliki bagi manusia? Satu, tidak mengerti kebenaran. Itu ancaman. Orang nggak mengerti kebenaran, bahaya itu. Dia jalan kaki di depannya jurang, dia masuk, dia nyemplung. Dia ikut orang buta. Orang buta menuntun orang buta, kata Alkitab. Nggak ngerti diikutin. Sesat diikutin. Masuk ke jurang sama-sama. Kan begitu. Hati-hati loh saudara. Itu ancaman tuh. Resiko maksudnya. Nafsu kedagingan ini resiko nih, bahaya. Bapak Ibu Saudara semua mesti ingat bahwa kita punya natur dosa loh dalam daging ini. Kalau ditawarin dosa, aduh, masih ada seng. Gitu. Ditawarin duit, segebok gitu. Gitu, wah, gak ada yang tahu ini. Wah, saudara tahu nggak? Kalau saya masih muda, saya mau tanda tangan aja, saya sudah dapat rumah dulu. Ya, rumah gede, tapi saya nggak mau. Ya, dulu masih muda saya, gini aja udah dapat rumah. Tapi nggak mau. Hidup ini pilihan. Jangan sampai kita jatuh. Itu ancaman, itu resiko tuh, bahaya itu. Bahaya. Nafsu kedagingan. Siapa yang masih suka nonton yang nggak benar? Itu nafsunya dipacu terus tuh. Itu kedagingan itu, nanti jatuhnya di situ dia. Sementara dia nonton tontonan yang nggak pantas ditonton, di sampingnya roh-roh jahat, yes terusin, yeah. Ada cheerleadernya, ada pemandu soraknya yang nggak kelihatan tapi, gitu. Terusin, goal.
Hati-hati loh, saudara. Yang lain lagi ancamannya ya, manusia itu cenderung sombong. Makin dia sukses, makin dia sombong. Makin kaya, makin sombong. Makin berkuasa, gampang lupa diri. Itu kesombongan itu yang menghancurkan semuanya. Dulu Lucifer jatuh gara-gara kesombongannya. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Waduh, sombong sekali dia. Manusia yang sombong akhirnya akan jatuh. Pasti. Karena Allah benci kecongkakan. Hati-hati loh, saudara. Kita itu punya rasa sombong loh. Natur dosa itu ada loh. Cenderung sombong. Jangan, saudara. Jangan. Seperti anak kecil aja. Polos. Nggak ada sombongnya, nggak ada apa-apanya gitu. Kemarin kan banjir loh di depan rumah saya. Banjir. Udah gitu, saya jemput anak nggak bisa pakai mobil, nggak bisa pakai apa kan. Jalan kaki kan, gerubyuk gitu. Sama istri saya. Enak juga ya. Main air. Tenang aja. Bayangin kalau istri saya gini, ini punya rumah aja banjir. Di daerah banjir. Pusing saya langsung. Udah pusing makin kurus saya. Aduh. Untung istri saya nggak gitu loh. Ya, jadi sukacita kita. Nggak percaya lihat aja Instagram. Iya bener. Terus anak saya juga yang masih kecil. Di tengah-tengah banjir, foto-foto. Sesi fotografi. Anak-anak kan nggak ngerti apa-apa. Mestinya kita semua begitu loh. Kayak anak aja gitu ya, anak kecil. Kalau lagi nggak suka sama temennya gitu ya. Anak kecil itu ya, kalau anak saya 2 itu berantem gitu ya. Wah, 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 wah. Biarin aja, 1 menit lagi dia main lagi, diem aja. Iya, anak nggak punya dendam kan. Wah, 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 udah diemin aja, udah. Bagaimana Gitu. Mestinya kita gitu loh. Kalau lagi di gereja itu kesel sama si A ya. Ya udah 5 menit kemudian, gimana kita makan di mana? Nah, kan gitu mestinya. Nah, kecil itu lucu, polos, imut-imut. Ya, udah gede amit-amit. Aduh. Ya, ancamannya itu di diri sendiri itu ada. Gampang iri hati. Waduh, itu lubangnya itu. Si iblis masuk. Ya, gampang iri hati. Makanya ya, kalau kita hidup sederhana, terus lihat orang kaya, iri hati, wah itu ke neraka pasti. Udah nggak kaya, ke neraka lagi. Kita itu nggak kaya nggak apa-apa, tapi ke surga. Ada amin nggak nih? Nah, tapi yang kaya juga harus ke surga, jangan ke neraka. Amin ya semua ya. Masa ntar di surga, loh situ kemana tuh? Lah, kalau lengkap begini di surga masih ada kan? Puji Tuhan. Itu loh, ya. Nanti yang masih muda nikah harus sampai selamanya. Jangan tukar tambah ya. Suatu hari tahun keberapa, loh kok ganti? Tukar tambah katanya. Aduh. Ancaman bagi si iblis itu kebenaran. Dia tidak bisa berkarya di mana ada kebenaran. Injil kebenaran. Makanya kita harus mengerti kebenaran. Makanya kita harus hidup di dalamnya sesuai kehendak Tuhan. Iblis gak berkutik. Orang yang mengerti ya, hidupnya sudah mati terhadap dosa, ditawarin dosa. Gak doyan dia. Gak perlu menahan diri. Gak doyan. Apa itu? Gak doyan. Mestinya kita semua begitu. Kalau masih menahan diri, aku sebenarnya pengen, tapi ingat api neraka takut, tapi oke juga. Bahaya itu yang masih begitu itu. Yes, cerai sama dosa. Itu. Ini kebalik, cerai sama istri. Tapi sama dosa kawin dia. Kebalik. Ya. Aduh. Saudara, ikuti terus kebenaran, sebab kebenaran itu tidak sepotong kecil, dia itu utuh gambar besar. Nah, kalau saudara ketemu sekali begini baru sepotong. Nanti ketemu lagi sepotong. Lama-lama bentuk gambar seperti puzzle itu loh. Nah, kalau saudara dengar yang benar, besoknya dengar yang ngaco. Besoknya yang ngaco lagi. Jadi gambar apa itu? Gak utuh gambarnya. Gambarnya gak karu-karuan, makanya orangnya bingung lama-lama. Dengar yang benar. Jangan ganti-ganti kayak gaduh-gaduh gitu. Gak boleh.
Mesti yang benar ya benar. Nggak harus di sini, di mana aja, tapi yang benar. Ya. Jadi musuh kita yang sebenarnya itu iblis. Musuh bersama itu, kejahatan itu. Di mana ada kejahatan itu iblis pasti. Sebab Tuhan tidak ada unsur kejahatan sama sekali. Bahkan ia menginginkan tidak ada yang binasa. Yang diinginkan Tuhan bukanlah kebinasaan orang fasik, tetapi pertobatan orang fasik. Itu Alkitab loh yang berkata. Banyak orang berani melawan Alkitab. Tuhan itu menghendaki sebagian binasa, sebagian selamat. Sebelum dunia dijadikan sudah bikin skenario, nanti akan lahir si A itu. Nanti dia jahat pokoknya. Ku buat jahat dia. Nanti binasa dia. Begitu katanya. Ngawur gak karu-karuan gitu. Di Alkitab gak ada itu. Untungnya apa lagi ngarang-ngarang begitu? Gak ada untungnya. Coba untungnya apa? Ya aku ditentukan binasa sama Tuhan. Ya aku ditentukan selamat, gak usah ngapa-ngapain. Gak ada dampak. Kebenaran itu cirinya berdampak, mengubah setiap kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Makin dekat Tuhan, takut berbuat dosa, berusaha dengan sekuat tenaga. Tuhan Yesus saja meskipun ia adalah anak, tapi ia berdoa dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang bisa menyelamatkannya dari maut, kepada Bapaknya. Itu Tuhan Yesus loh itu. Yang ia adalah anak Allah. Anak Allah yang turun dari surga ke bumi. Merendahkan diri, mengosongkan diri. Kok bisa manusia mau meninggikan dirinya ya? Itu bingung saya. Ya, Tuhan sudah jadi teladan. Oke Tuhan. Mestinya gitu sih kita semua, harusnya. Saudara. Coba kita baca Efesus 4 ayat 27 ya. Efesus pasal 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Banyak orang memberi kesempatan pada iblis dengan berjalan di jalan-jalan licin. Nonton yang gak bener, dengerin yang gak bener, gak apa-apa lah Pak sekali-sekali. Pacaran sama yang tidak seiman, gak apa-apa nanti dia ku menangkan Pak. Kalau banyak teori lu. Prakteknya gak ada buktinya. 1 dari 1000 kali. Itu pun menang sementara. Di hari tuanya juga kelihatan sebenarnya apa yang terjadi. Jangan cari penyakit. Yang seiman aja bisa cerai kok. Apalagi yang gak seiman. Seiman aja. Yang satu bilang keselamatan karena Tuhan yang menggerakkan. Yang satu lagi, keselamatan itu kita harus hidup kudus. Beda doktrin, cerai. Itu fakta hidup itu. Apalagi yang gak seiman. Anakmu kau didik dengan cara apa nanti? Ya. Satu lagi, 1 Yohanes 3 ayat 7-8. 1 Yohanes 3 ayat 7-8. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Jadi diri sendiri bisa dicek, aku tetap buat dosa enggak ya? Tetap anak iblis. Simple. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kalau kita jadi anak Allah, kita akan membinasakan pekerjaan iblis. Kalau ada yang salah itu, jangan ikuti dia. Membinasakan pekerjaan iblis, supaya orang yang tersesat, oh iya ya, gitu. Bukan begitu hidup, kudus, tak bercacat, tak bercelah. Oh iya ya, si iblis sudah nipu-nipu gitu, terus kita balikin lagi, oh iya sadar. Itu membinasakan pekerjaan iblis namanya. Kita harus jadi berkat. Harus menyelamatkan banyak jiwa. Kita tahu musuh bersama kita itu iblis, sang kejahatan itu sendiri. Jangan kita menjadi bagian dari kejahatan itu. Ya. Aduh, teologi itu banyak yang menyesatkan loh. Saya itu sedih lihatnya. Ya. Yang parah itu ya, udah gak bisa ditolong tuh.
Dijelasin dengan cara apapun tetap kekeh dia. Dibilangin kita hidup itu harus bertobat supaya dosamu diampuni. Dia bilang, enggak. Semua karena anugerah. Itu loh. Itu benar-benar loh. Saya sampai, kenapa ya orang ini ya? Kayak di brainwash gitu. Kalimatnya itu terus, hafalan. Saya udah tahu ada yang WA saya. Nih Pak, kalau jawabnya gini. Itu hafalan dari buku itu. Kan saya punya bukunya. Kok orang nggak sadar ya bahwa hidup kita ini yang bikin keputusan kita sendiri. Mau bertobat atau tidak. Ya, keselamatan cuma-cuma. Alasannya itu terus dari dulu. Keselamatan itu, Yesus mati di kayu salib itu cuma-cuma, betul. Karena kita pun belum lahir. Tapi karena itu bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Karena itu kita berhutang berkali-kali itu. Sampai ada lagu yang saya karang itu. Iya kan? Dulu saya ditipu oleh ajaran itu. Kini ku sadari bahwa aku berhutang. Iya kan? Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Itu ayatnya ada loh. Sebab itu engkau berhutang, supaya jangan hidup menurut daging. Bisa di skip ayat itu. Orang agamawi itu udah tersesat pikirannya. Hafalan melulu. Kok dijawab, jawabnya lah itu lagi. Pakai logika, pakai fakta, pakai Alkitab. Kita bergerak ke kanan aja, ini kita yang menggerakkan. Memang Tuhan yang menggerakkan. Kita mau tobat atau enggak, emang Tuhan yang menggerakkan. Kita yang harus bertobat. Perintah Tuhan nyata. Bertobatlah kau. Berusahalah kau. Kerjakan keselamatanmu. Itu jelas banget loh. Bandel banget orang-orang ini. Teolog itu lebih sulit masuk surga. Saya kasih tahu saudara. Lebih sulit. Sama orang kaya sulit masuk surga. Premisnya itu banyak di sininya. Kalau teolog itu doktrin di sininya. Merasa benar. Padahal hidupnya gak mencerminkan apa yang ia ajarkan. Susah banget ya hidup ini ya. Intinya gini aja deh. Peperangan rohani itu sebenarnya ya sekarang ini. Sejak saat ini sampai kita menutup mata. Kan begitu. Nah, sementara itu tanggalkan beban dan dosa. Jangan punya keinginan banyak. Jangan hidup dalam dosa. Berjuang ke depan. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Nanti dibaca di rumah saja ya. Dicatat. Yakobus 1 ayat 4. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 28. Filipi 2 ayat 12. Roma 1 ayat 16. Yohanes 16 ayat 13. Dan lain-lain. Banyak sekali ayatnya. Saya bacakan salah satunya saja ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi. Dalam hidup kita ini kita punya banyak saksi, saudara. Siapa? Siapa yang melihat hidup kita hari ini? Aku di sini hidup, nanti mati di sana. Siapa yang lihat hidupku? Hidup kita siapa yang lihat? Di surga ada siapa? Ada Bapa. Ada Tuhan Yesus. Ada para malaikat. Roh Allah tentu ada, Roh Kudus ya. Yang di bumi ada siapa? Ada sesama. Ada? Para malaikat juga ada, saudara, di bumi. Ada Roh Kudus. Ada siapa lagi? Ada istri atau suami yang tiap hari liatin. Lagi tidur aja diliatin.
Ayo, saksi banget itu. Suamiku dulu kupikir nggak ngorok, ternyata ngorok. Istrinya tahu, orang lain nggak tahu. Iya kan, saksi. Tapi ada setan dan roh-roh jahat. Ingat tuh, rame loh hidup kita ini sebenarnya. Kok di gambar tuh rame banget di surga lagi lihat. Semua di sekeliling kita lihat. Waduh, karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bebannya apa? Keinginan-keinginan yang nggak pernah terpuaskan itu loh. Aku pengen ini tapi enggak. Nanti udah dapat, pengen lagi yang lebih tinggi lagi. Nggak habis. Dan hidup dalam dosa, tinggalkan itu. Lepaskan. Itu merintangi. Ya. Apalagi? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita itu sedang berlomba. Saudara merasa nggak yang hidup kita ini perlombaan? Makanya kalau saudara ikut dalam grup WA yang saya distribusikan, ya bingung kali. Pagi, siang, malam kok kirim ini, kirim itu. Ini kok nggak pernah istirahat gitu. Yo, kalau saudara lihat wrestling ya, wrestling itu gulat. Gulat gitu ya. Lagi gulat gitu terus salah satunya, sebentar bro, istirahat dulu aku. Gua mati langsung dikunci. Gak ada hidup ini begitu. Hidup ini selalu waspada, berjaga-jaga. Ya, bukan berarti nggak boleh istirahat fisik, bukan itu maksudnya. Jangan lengah. Jangan pernah lengah. Kita sedang ikut perlombaan yang diwajibkan. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan mata jasmani gini. Maksudnya seluruh hidupku ini harus lihat Tuhan Yesus bagaimana harus hidup. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Cuma satu. Musuh bersama kita itu hanya bisa dikalahkan ketika kita memandang Tuhan Yesus. Hidup seperti dia hidup. Maka musuh itu jadi kecil, saudara. Gak ada apa-apanya sebenarnya. Mau nawarin apa dia? Gak ada yang laku produknya di kita. Harta gak penting bro. Bukan berarti kita gak punya uang. Kita kerja yang benar tapi kalau ditawarin yang enggak, sorry bro. Gak ada itu. Ya. Nah, jadi dengan demikian, maka fokus hidup kita itu pada yang mayor, jangan yang minor. Yang nggak penting-penting diperhatikan. Ya, main game dari pagi sampai malam. Ya terang aja hidupmu gagal. Nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti apa-apa. Main game sebentar aja. Ya, ingat anak-anak gampang terikat game loh. Hati-hati yang punya anak kecil. Anak saya kalau main game terus, ayo, sudah. Udah. Untung nurut. Untung nurut. Waduh. Jangan hal-hal minor yang diutamakan, yang fana, yang kekal yang diutamakan. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Itu kekal. Aku bisnis, aku kerja keras, aku studi, kuliah, apapun kulakukan untuk Tuhan. Nah itu mayor namanya. Semuanya jadi minor kalau semua aku lakukan, yes, untukku sendiri. Jadi minor, saudara. Mengalahkan iblis itu sama dengan membinasakan pekerjaannya. Jangan pernah tertipu. Iblis itu menipunya dengan ajaran yang salah, dengan tawaran dan daya tarik dunia ini, mamon, seks, kejahatan, kekuasaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, jadilah alat di tangan Tuhan ya. Jangan tidak, saudara. Intinya cuma itu. Yang paling penting itulah yang kita lakukan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Menolak sih kau. Kalau nggak menolak ya oke, jadi umatku. Menolak. Artinya manusia bisa menolak anugerah. Bisa. Itu ayatnya. Jangan diganti-ganti. Saya kalau pakai ayat itu ada yang ganti. Itu bukan umat Tuhan bro. Tulisannya umat Tuhan. Manusia itu kalau sudah agamawi ya dia buta. Buta huruf. Tulisannya umatku binasa. Itu bukan umat Tuhan bro. Kalau umat Tuhan gak bisa binasa katanya gitu.
Oh, Alkitab dirubah-rubah. Waduh, saya makin lama makin banyak orang mengubah Alkitab loh. Gak tahu kenapa jadi bening gitu. Kok begitu ya Tuhan? Aduh. Saudara diberkati, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Siapkan pikiran dan hati kita semuanya. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya kita ada dalam perjanjian yang baru bersama Dia. Stop berbuat dosa. Jadilah alat di tangan Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat kecil. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan. Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau di siang hari ini kami boleh melakukan perjamuan kudus, boleh menerima perjamuan kudus, boleh melayani perjamuan kudus sesuai titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Layakkan setiap kami untuk melayani dan menerimanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati siang hari ini. Mari para pelayan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan dan juga jemaat yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, silakan mempersiapkan diri, roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur boleh diganti teh ya. Yang lebih penting siapkan seluruh keberadaan kita, sikap hati kita. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan,
menggantikan tempatku. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah kurbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum menerima, tolong angkat tangannya. Sudah ya semua ya? Yang di bawah sudah? Sudah ya? Oke, baik. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita nyanyikan ini sekali lagi dengan tulus. Saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah kurban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. telah dipecah-pecah, Darah Tuhan Yesus darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan telah ditumpahkan bagi pengampunan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya
Aku telah dibebaskan Aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk maut, segala kutuk, segala kutuk, dan api neraka. dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya aku telah memperoleh aku telah memperoleh pengampunan dosa, pengampunan dosa, keselamatan, keselamatan, hidup kekal, hidup kekal, kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan, kemenangan, kemenangan, dan kelimpahan berkat dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya dan menerima dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan, bahwa aku adalah milik Tuhan, hidup untuk mengabdi hidup untuk mengabdi dan melayani dan melayani bagi Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah kurbanmu, bukti kasih sempurna, menebus dosaku. Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berbahagia, kami sungguh beruntung memiliki Bapa seperti Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Biarlah seluruh dunia melihat apa yang Kau kerjakan bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Engkau pakai luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Engkau berkati mereka. Terima kasih untuk seluruh jemaatmu di tempat ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu.
Kau berkati mereka berlimpah-limpah agar mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebelum menyudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hikmat marifat turun atas kita semua. Cerdas mengerti kehendak Tuhan turun atas kita semua. Terima kasih hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. 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 Silakan duduk, saudara. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.